Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari dengan NIM 10020121053. Saya dari kelas pemikiran politik Indonesia yang diampu oleh Pak Umam. Jadi untuk sekarang saya akan mereview sebisa saya tentang bukunya Sultan Syahrir. Jadi untuk bukunya Sultan Syahrir tersebut merupakan salah satu dokumen paling penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Buku tersebut diterbitkan pada tanggal 10 November 1945. Tanggal tersebut juga diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tulisan ini juga tulisan yang ada di buku tersebut mencerminkan pemikiran jernih dan rasional dari seorang intelektual yang menolak fanatisme, militerisme, dan nasionalisme sempit. Dalam kata pengantarnya, Sultan Syahrir menyatakan bahwa perjuangan kemerdekaan harus dijalankan dengan ketenangan pikiran dan bukan dengan semangat buta. Sultan Syahrir tersebut menegaskan bahwa perjuangan ini menyangkut nasib rakyat jutaan orang, bukan sekedar luapan emosi pribadi atau ambisi sekelompok. Lalu untuk di bab awal, Sultan Syahrir menguraikan tentang keadaan sosial politik Indonesia pasca kemerdekaan yang ditandai dengan kekacauan, terus kekosongan, kekuasaan, serta kegelisahan rakyat akibat warisan penjajahan. Ya benar. Lalu ia menyoroti betapa rakyat di kota dan desa mengalami penderitaan yang sangat luar biasa selama masa penjajahan negara Jepang. Kerja paksa, kelaparan, penculikan, dan perampasan itu sudah hal yang sangat wajar, maksudnya hal yang dilakukan Jepang pada saat menjajah Indonesia. Kekacauan yang terjadi setelah proklamasi adalah akibat dari sistem sosial yang hancur dan pemerintah republik yang masih lemah, karena diisi oleh banyaknya bekas kolaborator Jepang yang tidak memiliki kemampuan maupun kemauan politik untuk memimpin dan bertanggung jawab. Syahrir juga mengkritik keras peran pemuda yang meskipun penuh semangat dan militansi namun tidak memiliki ideologi dan pemahaman sosial yang mendalam. Sultan Syahrir juga melihat bahwa banyak pemuda terpengaruh oleh propaganda dan mentalitas fasis Jepang. Semangat mereka meski murni sering kali menyesatkan, misalnya dalam bentuk kekerasan terhadap orang asing atau kelompok minoritas seperti Tionghoa, Indo, Ambon, dan Manado. Menurutnya kekerasan seperti itu tidak hanya tidak etis tapi juga membahayakan perjuangan karena memperburuk citra Indonesia di mata dunia internasional. Ia juga mengingatkan bahwa dukungan dunia terutama dari negara-negara butuh dan progresif akan lenyap jika Indonesia dilihat sebagai negara yang tidak mampu mengatur diri atau bersikap adil terhadap sesamanya. Lalu pamflet yang mendasar menyatakan bahwa revolusi Indonesia bukan hanya revolusi nasional, tetapi juga revolusi kerakyatan. Revolusi ini harus menghancurkan sisa-sisa feodalisme yang mengakar, terutama di desa, dan menggantinya dengan sistem demokrasi yang memberi rakyat Indonesia itu kebebasan berpikir, lalu berbicara, bekerja, dan menentukan nasibnya sendiri. Ia menekankan bahwa nasionalisme saja tidak cukup. Jika nasionalisme tidak dibarengi dengan demokrasi dan kesadaran sosial, maka ia
ia juga akan jatuh menjadi bentuk baru dari fasisme, seperti yang terjadi di negara Jerman dan Italia. Oleh karena itu, perjuangan rakyat harus dipimpin oleh partai revolusioner yang berbasis ideologi, teori, dan organisasi modern, bukan oleh militer atau kelompok pemuda yang hanya bermodal semangat. Lalu Sultan Syahrir juga menunjukkan bahwa Indonesia sendiri secara geopolitik dan ekonomi tidak bisa lepas dari sistem kapitalis imperialis dunia yang didominasi oleh Amerika Serikat dan Inggris. Ia menyuruhkan agar Indonesia bersikap realistis dan hubungannya dengan dunia luar, melawan kolonialisme. Tanpa kehilangan cita-cita kemanusiaan dan keadilan sosial. Dalam konteks tersebut, perjuangan melawan kolonialisme Belanda tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang mengundang intervensi asing atau kebencian terhadap golongan tertentu dalam masyarakat Indonesia, karena hal itu bertentangan dengan cita-cita universal kemanusiaan. Syahrir juga menyusun program sosial revolusioner yang menekankan pentingnya peran kaum buruh tani. Kaum buruh harus membangun kesadaran kelas, organisasi yang kuat, serta keterhubungan dengan gerakan buruh internasional. Sementara kaum tani perlu dibebaskan dari feodalisme desa dan didorong untuk ikut serta pembangunan ekonomi lewat reforma agraria dan industrialis. Lalu pemerintah desa pun harus didemokratisasi dan masyarakat desa harus dilibatkan dalam kehidupan politik secara langsung. Lalu mengenai angkatan muda, Syahrir mengakui peran penting mereka sebagai penggerak revolusi, namun memperingatkan bahwa pemuda tidak boleh terjebak dalam kekeliruan militeristik dan fasis. Pemuda harus mengembangkan kesadaran sosial, memperluas pandangannya tentang masyarakat agar tidak menjadi alat kekerasan belaka. Ia juga menegaskan bahwa revolusi tidak bisa dipimpin oleh militer atau organisasi pemuda, melainkan oleh partai kerakyatan yang revolusioner. Lalu akhirnya Sultan Syahrir menekankan pentingnya membangun tentara rakyat yang modern dan disiplin, namun tetap berada di bawah kendali sipil dan bukan menjadi kekuatan politik tersendiri. Ia juga menutup pamfletnya dengan seruan agar revolusi ini benar-benar diisi dengan nilai-nilai kerakyatan yang tulen, bukan sekedar simbol-simbol lambang negara, simbol-simbol atau nama. Bagi Syahrir, kemerdekaan yang sejati bukanlah soal bendera atau lambang negara, tetapi tentang keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan yang hidup dalam kehidupan rakyat yang sehari-hari. Secara keseluruhan, perjuangan kita adalah naskah politik yang sangat matang, penuh refleksi dan jauh melampaui zamannya. Ia adalah manifesto revolusi demokratis yang anti-fasis, anti-feodal, dan anti-militeris, yang menyuruhkan perjuangan rasional, terorganisir, dan berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Pamflet tersebut menunjukkan bahwa Syahrir adalah salah satu pemikiran politik paling jernih dan konsisten dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu saja hasil review yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika banyak kurangnya dari segi video atau audio dan sebagainya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.